Ini ilmu baru ingat saya. Oh iya. Kan bapak dan ibu suka nyuapin anak kan? Atau nyuapin cucu? Daripada bapak dan ibu nyuapin cucu marah-marah sambil ngomong gak mau makan, ayo makan, nanti kalau nggak makan nanti digigit kucing. Janganlah, makan sayang, nanti besok kan jadi pramugari. Sayang makan, besok jadi pilot. Sayang makan, besok jadi presiden. Begitu. Ini ilmu baru Pak, karena tadi saya lihat yang guru saya, ibu yang dari Medan, suaminya dari Garut. Nah, dia meraktekin ilmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Saya rantau dari Kerawang Timur. Nah, kebetulan saya punya anak laki-laki, itu punya usaha jualan minuman. Jadi dia masukin apa? Jual minumannya apa mereknya? Jualan minuman kemasan botol. Jual minuman kemasan botol. Nah, kadang kayak teh kotak juga bisa masuk gitu kan? Oh iya. Ya. Di mana jualannya? Jualannya nganvas, jadi keliling di sementara masih wilayah Kerawang sampai Cikarang. Oh iya. Jadi misalnya mobil mampir di satu tempat, nanti SPG-nya turun tuh 5 orang. Oh iya. Nawar-nawarin, kadang ke tempat tukang las, kadang ke tempat tukang gipsun, pokoknya tempat-tempat usaha gitu tawarin minuman. Nah, itu satu orang SPG itu rata-rata biasanya dulu cuman 20 sehari tuh. Jadi kalau 5 cuman paling 100 botol 100 botol lah ya gitu. Nah, sekarang alhamdulillah sejak saya tahu ilmu RDID, saya coba itu kan mobilnya saya usap-usap sama celana dalam itu yang saya punya. Celana dalam yang bekas pakai semalam. Yang lagi dipakai malah. Oh, lagi dipakai. Waduh, masih anget dong. Iya. Jadi saya mampir ke rumah anak saya. Jadi di petani masih ada ya. Langsung saya praktekin, saya lap-lap tuh di dalam mobil tuh, dashboardnya, setirnya, kursinya semua. Saya bilang omsetnya naik, saya bilang gitu kan. Sambil ngelap ngomong omsetnya naik gitu. Nah, itu langsung saya bilang ke anak saya, nih mulai besok omset kamu 2 juta sehari gitu. Alhamdulillah benar. Besok naik dari cuman 900 atau 1 juta, dia bisa naik jadi 1.800.000. Hari keduanya masuk 2 juta Pak Haji. Itu. Terus habis itu saya jalanin setelah 3 hari 4 hari, saya mampir lagi. Bisa nggak omset kamu sehari 3 juta gitu kan? Wah, kayaknya berat ya kalau 3 juta gini sampai nanti pulang malam. Ya pokoknya nanti harus sampai 3 juta. Kalau sampai nanti nambah armada 2 mobil itu bisa sampai 6 jutaan. Saya bilang gitu. Ini kita lagi merintis Pak Haji. Ya. Itu lagi jalan. Tuh. Hanya itu Pak Haji yang pertama. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mau jualan pakai mobil, itu yang lebih cepat lagi. Kan biasa kalau di sepion ada gantungan apa? Ada wangi-wangian. Ya, bisa nggak tuh gantungannya diganti pakai celana dalam kita yang bekas pakai? Hah? Bisa kan? Ya, jadi nanti sepanjang jalan, ya satu bau ya. Sepanjang jalan, walaupun kita di kampung-kampung yang tadinya orang sepi itu pada keluar. Mau dagang tahu goreng, mau jual minuman, mau jualan apa aja digantung tuh di atas. Nah, biar nggak kelihatan, dibungkus gitu, pakai plastik. Ngapain dibungkus Pak Haji? Aku mah cuek aja, lebih bagus. Tadi saya privat sama tamu saya. Dia asli dari Medan. Nah, dia asli dari Medan. Terus kita ngobrol nih tadi di Seafood Sentosa. Nggak apa-apa Bapak di sini. Nah, Bapak di sini. Ayo, nggak apa-apa. Tadi kita ngobrol di Sentosa, Seafood Sentosa. Nah, dia meraktekin ilmunya RDIY luar biasa Pak. Jadi orang yang hobinya ngasih makan kucing, itu luar biasa. Dia punya anaknya nikah sama orang Malaysia dan sekeluarganya dibawa ke Malaysia dan hidupnya kaya raya. Itu luar biasa. Kedua, si ibu tadi cerita dari Medan, dia cerita bahwa dia punya tetangga saudaranya itu hobinya ngasih makan kucing. Mau tahu, anaknya dua-duanya diterima di Pertamina. Wow, mau saya coba Bapak dan Ibu praktekin dong ilmu kucing. Gimana sih ilmu kucing? Jadi Bapak dan Ibu kalau mau diniatin,
karena Allah dulu. Jangan ibu mengharapkan ngasih makan kucing biar kayak yang Pak Haji cerita, yang ibu tadi asli dari Medan, suaminya asli dari Garut, istrinya dari Medan, suaminya dari Garut. Nah, dia beli ikan lele diulet, sambil ngulet sambil ngomong, pakai nasi sambil ngomong. Nah, bapak dan ibu apa hajatnya? Coba dibaca. Bebas aja ngomongnya apa. Anak saya semuanya tinggal di Malaysia. Anak saya semuanya kaya raya, tajir melintir. Anak saya semuanya sukses. Dan benar anaknya kaya raya, tajir melintir. Semuanya di Malaysia. Wasilahnya lewat situ. Nah, mau saya coba ilmunya RDI yang nyeleneh, ngasih makan kucing, ngasih makan semut, ngasih makan burung. Coba dipraktekin. Nah, ada ibu yang luar biasa, cantik, tinggi. Wow. Hobinya mau tahu, ngasih makan burung pakai beras menir. Tahu beras menir? Beras yang kecil-kecil. Benyer, Hah? benyer namanya. Ya. Nah, itu dikasih makan di burung di atap rumahnya dia. Tidak kerja. Punya anak satu. Hanya hobinya makanin burung pakai beras. Dia dibeliin berasnya sama suaminya 1 karung. Beras menir di rumah. Kasih aja tuh burung. Nah, ngasih makan kucing. Ngasih makan semut. Mau tahu makannya semut? Gula pasir. Berapa sih sekilo gula pasir? Ya, kalau 18.000 deh atau 20.000. Nah, kasih pakai sendok. Itu menuju ke sedekah ekstrim. Ini kan enggak. Pak Haji, aku nggak bisa sedekah ekstrim, jadinya aku nggak bisa privat. Itu hidupnya jadi ngeluh. Apa yang bapak dan ibu punya? Gula pasir. Pakai gula pasir dulu. Punya kucing, nah nanti ibu panggil, saya ajak ngomong. Tapi tadi saya bersyukur tuh bisa privat di Siput Sentosa, hanya berempat. Ibunya yang dari Medan, suaminya dari Garut, anaknya 2, laki dan perempuan. Nah, kita tadi ngobrol. Nah, apa yang saya petik dari situ? Dia saya angkat jadi guru saya, jadi kiai saya. Jadi guru saya bukan kiai, tapi adalah ibu tadi yang dari Medan itu. Kenapa? Karena dia cerita tetangganya, saudaranya di Medan itu meraktikin ilmu RDI. Jadi nasinya diwenyet sambil ngomong gitu. Kedua, bisa gak bapak dan ibu kalau masih punya cucu, masih punya anak kecil, bisa gak kalau disuapin sambil ngaduk sambil ngomong, seperti juga ngasih makan kucing? Nanti besar jadi direktur, nanti besar jadi direktur, nanti besar jadi direktur. Nah, ini dipakai sama ibu kandung saya. Jadi ibu kandung saya dulu dia sekretaris pribadi direktur salah satu perusahaan besar, namanya perusahaan Jam Sostek. Nah, ibu saya ngeliat tuh kalau direkturnya minum, nah minumnya nggak habis, dibawa pulang sama ibu saya, dikasih ke saya, nih minum besok jadi direktur. Tapi bener bu, saya umur 26 tahun udah jadi direktur. Saya lahir tahun 70, 26 tahun 96 saya udah jadi direktur di grup bank terbesar di Indonesia. Gajinya sebulan 40 juta. Zamannya itu ya. Kalau sekarang gajinya udah 350 juta. Teman-teman saya sekarang gaji udah 350. Dulu kita bareng, gajinya masih 40 juta. Di 96 waktu itu jadi direktur. Nah, bapak dan ibu cukup juga begitu. Ini ilmu baru ingat saya. Oh iya ya. Kan bapak dan ibu suka nyuapin anak kan? Atau nyuapin cucu? Daripada bapak dan ibu nyuapin cucu marah-marah sambil ngomong gak mau makan, ayo makan, nanti kalau nggak makan nanti digigit kucing. Janganlah, makan sayang, nanti besok kan jadi pramugari. Sayang makan, besok jadi pilot. Sayang makan, besok jadi presiden. Ah begitu. Ini ilmu baru pak. Karena tadi saya lihat yang guru saya, ibu yang dari Medan, suaminya dari Garut. Nah, dia meraktekin ilmu itu. Yo, bebas. Nanyanya apa? Ayo. Dulu bu, biar kelihatan alat kelaminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Sri Widyastuti dari Indramayu Pak. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini Pak, jualan saya sudah lumayan meningkat. Jualan saya? Mulai meningkat Pak. Mulai meningkat. Namun goda. Jualannya apa? Jualannya kerudung Pak. Kerudung. Ya. Namun sekarang tuh goyangnya kenapa Pak? Rukonya tuh suruh dibayarin tapi saya nggak punya uang. Gampang. Kalau bapak dan ibu punya kontrakan dan kontrakannya pengen jadi milik. Kalau ibu punya ruko, ngontrak, rukonya pengen jadi milik. Kalau ibu naik mobil, mobilnya pengen jadi milik. Tapi jangan diperlakukan ke mobil saya ya. Iya dong, jangan.
Iya, mobil saya jangan di. Nah, pegang alat kelamin ibu, tempelin di tembok, jadi milik. Iya. Terus jangan bilang sudah sampai milik dong. Itu Pak, ya. Pak Haji, aku pengen laki-laki itu, tapi itu laki-laki udah ada yang punya, tapi aku mau. Ya udah, tempel alat kelaminnya mbaknya, memeknya diremes, tempelin di mukanya tuh cowok, jadi milik. Remes, memeknya mbaknya, langsung nanti tempelin ke mukanya, jadi milik. Nah kalau mbaknya remes memeknya taruh di mulutnya deh, wangi pandan, pasti dia balik ke kita, ngejar kita. Gitu, makanya alat kelaminnya ditepok dulu pakai pandan. Begitu ya Pak. Ngerinya pas dicolek bau terasi, wah kabur dia lari. Wah, dia nyari cabe, bawang, akhirnya dia bikin sambal. Tempelin Bu alat kelaminnya, Iya, Pak. nanti ditempelin ke dindingnya itu, tempatnya jadi milik. Iya Pak. Manjur. Amin. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji, Abdi, saya dari Bogor Terminal Pak. Bogor Terminal. Iya, Barenang Siang. Barengan siang. Nama Bapak Wastori. Terus saya jual sayur Pak, jual sayur awal-awal corona bagus. Itu kan 2 juta Dagang sayur mentah, sayur matang. sayur mentah Pak, didorong Oh. beca gitu Pak. Oh ya. Motor ngedorong gerobak gitu, panjang kayak angkot gitu. Terus saya di belakang. Cuman itu pas coronanya bagus, sampai 3 bulan pagi, sampai 3 bulan bagus. Terus kesininya Pak banyak saingan, sampai modal 300.000 kan sampai jadi 300.000 Pak. Pak Haji. Orang yang dagang kalau nggak mau ada yang nyaingin, dagangannya laku sepanjang masa, kuncinya cuma satu, celana dalamnya dibalik. Tapi kalau dia nggak dibalik, pasti ada saingannya gitu. Celana dalamnya dibalik bos, balik, nanti lu dagang, nanti naik lagi. Justru saya Pak Haji selama ini 7 hari ini saya celana dibalik, baju dibalik, kadang-kadang keluar Pak Haji. Ya udah, bapak tinggal dulu, nanti dijemput sama mobil orang gila. Jalanin dulu bos, jalanin dulu. Ambil celana dalam lo yang bekas pakai semalam, Iya. kepretin ke gerobak sayuran lo. Semua orang pada belanja, laris. Semua orang pada belanja. Lo sebutin alat kelamin laki-laki apa, alat kelamin perempuan apa, beli. Alat kelamin laki-laki gede, beli. Kenapa mesti alat kelamin gede? Karena kalau bapak ngucapin alat kelamin kecil, ntar yang belanja anak teman kanak-kanak. Gede pada datang, beli. Lo jangan kalah kayak sama TUC. Ngomongnya Loh. itu terus tadi ada yang bilang Pak Haji, terus selempak saya ditaruh di laci. Sempak celana dalam lo, Iya. ya taruh di laci, Iya. ya biar uangnya nggak hilang. Jadi kalau tuyul masuk ke situ, tuyulnya tutup hidung, bersih. Terus ini selama seminggu saya Pak Haji lagi belajar sholat malam. Terus itu kan saya berangkat belanja jam 12 malam Pak. Jam 12 malam saya udah di pasar ini. Ngajinya kalau boleh diwakilkan sama istri nggak Pak? Boleh. Diwakil sama istri Pak ya? Boleh. Iya Pak. Boleh. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.